Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba bahas sebuah drama yang berjudul Nine Puzzles. Kira-kira bagaimanakah kisah lengkapnya? Ini dia, by Mimin. Pada suatu malam ada seorang anak perempuan yang bernama Yun Ina. Pada hari itu kebetulan hujan lebat, jadi dia baru pulang dari sekolahnya lalu dia menaikin bus dan setelah itu dia turun dan sampailah ke rumahnya, dan ketika dia masuk ke rumahnya dia menemukan sesuatu hal yang janggal dan juga membuat dia terkejut. Dimana pas sampai di sana dia mencari-cari di mana keberadaan pamannya. Tapi ketika dia berjalan, dia melihat ada potongan puzzle. Dan setelah itu, dia melihat ada cairan berwarna merah yang kental banget. Dan ternyata itu adalah milik dari pamannya Yun Ina. Dia bahkan nggak tahu apa yang terjadi dan juga penyebab pamannya menjadi seperti itu. Dia hanya bisa terdiam dan nggak lama setelah itu datanglah polisi ke sana. Mereka langsung ngecek tuh sebenarnya apa yang terjadi dan apakah ada tanda-tanda kalau misalkan pamannya Ina itu disakitin oleh orang lain. Nah, detektif yang bertugas untuk menyelesaikan kasus ini adalah Kim Han-seum. Dia telusurin semua, dia cek, dan keesokan harinya karena yang menemukan pertama kali adalah Ina, dia itu langsung diinterogasi sama polisi. Nah, namun ketika diinterogasi, ini tuh kebanyakan diam aja, bahkan dia memilih untuk mau pulang aja gitu loh. Tapi setelah dipaksa untuk bercerita, Ina menyatakan bahwa ya dia pulang sekolah, terus naik bus sampai di rumah, dan tiba-tiba dia melihat pamannya menjadi seperti itu. Nah, setelah itu dia benar-benar lupa apa yang terjadi. Pokoknya setelah dia melihat pamannya tergeletak tidak bernyawa, ART-nya memanggilnya dan ya udah gitu aja yang dia ingat. Nah, setelah itu detektif yang bertugas Kim Han-seum dia itu mengatakan bahwa dia curiga kalau misalkan korban dihabisi nyawanya oleh keponakannya sendiri, Yun Ina. Makanya setelah itu Han-seum langsung menginterogasi Ina. Tapi Ina nggak mau mengatakan apapun sama sekali. Kata dia itu nggak bersalah, tapi Han-seum ini tetap kekeh bahwa yang menghabisi nyawa pamannya sendiri adalah Yun Ina. Karena merasa bahwa dia udah disudutkan, akhirnya Ina mengatakan kepada polisi bahwa dia sudah mengatakan semuanya yang dia tahu dan dia pengen pulang pada saat itu juga. Setelah itu dia balik ke rumahnya lagi dan melihat-lihat di sana, kira-kira siapa tahu ada hal yang mengingatkan dia. Nah, akhirnya Ina teringat tentang puzzle yang dia temukan waktu itu. Terus dia kasihlah sama Han-seum, tapi lagi dan lagi Han-seum gak percaya sama dia. Nah, 10 tahun telah berlalu. Ina sekarang itu menjabat di kepolisian juga sebagai letnan dan sudah jauh lebih ceria dibandingkan yang sebelumnya. Tapi dia juga masih butuh ke psikolog untuk menyembuhkan lukanya karena melihat pamannya menjadi seperti itu beberapa waktu yang lalu. Psikiater yang sering banget ditemuin sama Ina ini bernama Ibu Lee. Pokoknya dialah yang selalu mendengarkan semua ceritanya Ina dari dulu hingga sekarang setelah 10 tahun berlalu. Walaupun Ina bilang dia masih belum bisa tidur dengan nyenyak. Di kantor Ibu Lee ada juga psikiater lain, ya si cowok ini yang bernama Pak Huang. Terus kan Han-seum terlihat menemuin mantan teman sekamarnya Ina. Walaupun udah 10 tahun berlalu, Han-seum masih belum percaya dengan Ina. Dia masih yakin bahwa Ina lah yang menghabisi nyawa pamannya sendiri. Awalnya karena nggak mau kerja sama, jadinya suami dari mantan teman sekamar Ina itu ditangkap sama Han-seum. Nah, setelah mereka tenang, barulah Han-seum mengatakan niatnya ke sana karena dia pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Ina 10 tahun yang lalu. Karena dia masih belum percaya dengan pernyataan dari Ina. Cuma temannya kamarnya Ina itu bilang bahwa ya Ina cuma bilang sama dia kalau misalkan dia itu sebagai alibinya Ina aja. Udah, itu doang. Setelah itu Han-seum menemui Ina dan bilang bahwa dia baru aja bertemu sama mantan teman sekamarnya Ina. Ina bilang, ya udah tanya-tanya aja, toh dia juga tidak akan mengaku dengan hal yang tidak dia lakukan. Maksud Ina di sini adalah dia tidak ada menghabisi pamannya sendiri. By the way, kepala kepolisian di tempat Han-seum bekerja, ya ini dia bernama Hyun Ho-gun, dan ada juga yang ini namanya adalah Tae Dong-gu yang merupakan seorang kapten dan juga dulunya anak didik dari pamannya Ina. Nah, cuma nggak tahu karakter mereka berdua ini bakal bekerja sama dengan baik atau ada plot twist nantinya.
Oh ya, untuk Yoon Ina sendiri, dia memang bekerja di kantor kepolisian tapi di bagian profiling orang-orang. Jadi dia itu kayak mengumpulkan profil-profil orang untuk menyelesaikan sebuah kasus gitu. Dan dia juga memiliki tim, ada 3 orang, 4 orang bersama dengan dirinya. Nah, kebetulan pada hari itu mereka sedang menyelesaikan kasus penghilangan nyawa seorang anak. Nah, kebetulan di keluarga itu ada ibu, ayah, abang, dan juga adik. Dan yang kehilangan nyawa itu adalah anak paling kecil ataupun si adik. Nah, menurut Yun Ina, ada sesuatu hal yang aneh nih dari sikap abangnya dan dari juga barang-barang yang Ina lihat dari kamar sang abang. Kemudian Ina langsung membuat skenario nih bagaimana menurut dia sebenarnya kejadian yang terjadi di rumah tersebut. Makanya setelah itu dia mengumpulkan semua data-datanya dan setelah itu dia di kantor bersama dengan rekan-rekannya dia menduga bahwa yang menjadi tersangka utamanya adalah sang abang. Kata Ina, kalau misalnya nggak percaya, oke, dia bakal menginterogasi si abang. Kemudian Ina menginterogasi anak tersebut dan mencoba untuk melakukan pendekatan yang berbeda dengan detektif-detektif lainnya. 이런 사건도 수사해요? Ina biasanya selalu mencoba untuk menjadi teman dengan orang yang lagi diinterogasi sama dia dan seolah-olah mereka itu adalah orang yang sama, orang yang pernah melakukan kesalahan yang sama. Makanya ketika mereka lagi ngobrol, si anak ini keceplosan dan juga memberikan pernyataan yang berbeda. Nah, gara-gara itulah Ina langsung menyimpulkan bahwa si anak ini adalah orang yang menghabisi nyawa adiknya sendiri. Makanya ketika Ina tanya, "Di mana kamu simpan pakaianmu yang berlumuran cairan berwarna merah?" Sang anak langsung mengakui perbuatannya. Rekan-rekan kerjanya Ina itu kayak mengapresiasi banget karena Ina itu bisa membuat sang anak mengaku dengan perbuatannya dia. So dia dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di sana. Pada malam harinya, Handsome masih mencoba nih untuk mengulang kejadian 10 tahun yang lalu dengan pernyataan-pernyataan yang udah dikatakan sama Yoon Ina. Dia coba dari start dari sekolahnya Ina, naik bus, turun dari bus, sampai ke rumahnya Ina. Tapi memang sama sekali dia itu nggak menemukan kejanggalan sama sekali. Terus karena memang dia tuh terus berdiri di rumahnya Ina, jadinya pembantunya Ina itu menelpon polisi, hingga akhirnya dia disamperin tuh sama polisi. Jadi mereka itu langsung nanya sama Handsome apa yang dia lakukan di sana. Terus Handsome menjelaskan bahwa dia sedang melakukan investigasi terkait kasus 10 tahun yang lalu. Nah, jadinya kesalahpahaman itu langsung dapat diselesaikan karena Handsome memang bukan orang yang mencurigakan seperti yang dibilang sama pembantunya Ina. By the way, pada malam itu sekitar jam 8.45 malam, nah ada seorang perempuan yang bernama Lee Yongi. Jadi pada waktu itu dia bertemu dengan beberapa orang. Nah, tengah 10 malam dia itu selesai mengadakan pertemuan dan memutuskan pulang ke rumahnya. Nah, dalam perjalanan sebenarnya polisi yang menemuin Handsome tadi itu sempat melihat si Lee itu menerobos lampu merah, cuma dia kan nggak bisa ngejar tuh karena masih lampu merah. Dan Lee Yongi tadi itu sampai ke apartemennya sekitar jam 10:07. 오기 전에는 가자고 했는데. Sementara itu di tempatnya Ina, ketika pembantunya sedang berpamitan kalau dia itu udah mau pulang, tiba-tiba Ina didatengin sama seorang kurir dan memberikan amplop warna kuning. Nah, ketika Ina buka bingkisan tersebut, ternyata itu isinya adalah puzzle lagi. Nah, paniklah Ina kan. Dia coba berlari ke rumahnya, terus dia cocokkan sama puzzle yang dia temukan 10 tahun yang lalu, yang ada di dekat pamannya, yang ternyata itu cocok banget. Dan kali ini gambarnya itu berupa perempuan dengan ikatan di bagian lehernya. Terus dia mencoba untuk ngasih tahu Kim Handsome, tapi enggak ngangkat sama sekali. Akhirnya Ina memutuskan sekitar jam 23:15 pergi ke apartemennya Handsome, tempat ibunya tinggal. Terus ditanyalah sama Ina apakah Handsome ada di rumah ataupun tidak. Ibunya Handsome mengatakan bahwa dia nggak tinggal bersama Handsome. So pada hari itu juga kebetulan Handsome nggak ada berkunjung ke rumahnya dia. Ina bilang oke lah nggak apa-apa karena dia datang sengaja karena Handsome itu nggak mengangkat teleponnya dia. Terus tiba-tiba Ina tuh lupa parkir di mana ya kan. Dia cari-carilah mobilnya. By the way, mobilnya ini itu berwarna merah karena dia suka banget warna merah. Nah, terus dia lihat ada mobil warna merah parkir tapi bukan mobilnya dia. Dan ketika dia mendekat ke mobil itu, dia melihat ada sesuatu di sana. Nah, ketika dia
intip, ternyata ada seorang perempuan yang sudah kehilangan nyawanya. Lalu dia hubungilah polisi dan tim forensik pun dari kepolisian datang ke sana untuk melakukan pengecekan. Nah, setelah itu jam 23.50 polisi yang lainnya datang ke sana untuk melakukan pengecekan, termasuk Kim Han-seum. Ternyata perempuan itu adalah si Lee Mi-yong yang tadi ada di bar. Dan karena penasaran, Han-seum bertanya kepada orang-orang di sana siapakah yang menemukan Lee Mi-yong itu terlebih dahulu. Setelah itu dia datang menemuin Ina dan menuduh Ina lagi lah yang menghabisi nyawa Lee Mi-yong. Terus Ina mengatakan, ya udahlah terserah, yang penting dia datang ke apartemen itu hanya untuk menemui Han-seum karena dia nggak angkat teleponnya Ina. Nah, setelah itu Ina menunjukkan bahwa dia menemukan potongan puzzle lainnya yang dikirimkan sama dia pada hari itu. Nah, tapi ketika dia menjelaskan sama Han-seum, lagi dan lagi Han-seum tuh belum percaya sama Ina dan menganggap bahwa Ina itulah yang mengarang semuanya. Setelah itu Han-seum mengkonfirmasi sama ibunya dan benar dong kalau ibunya bilang bahwa Ina itu datang ke rumahnya mereka sekitar pukul 12 malam. Jadi itu tuh nggak sinkron dengan waktu kehilangan nyawa si Lee Mi-yong itu yang dinyatakan sekitar pukul 9 dan juga 11 malam. Kemudian mereka melakukan pengecekan di CCTV apartemen tersebut, tapi belum ada hal yang mencurigakan sama sekali. Cuma ada satu aja, si Mi-yong itu parkir di tempat yang nggak kejangkau sama CCTV. Kemudian Han-seum juga mencoba untuk mencari tahu kapan si Ina itu datang. Kan bener nggak yang dibilang sama ibunya dan juga si Ina? Dan bener aja dong, Ina itu nggak berbohong sama sekali. Keesokan harinya, para polisi itu mendatangin apartemennya Lee Mi-yong. Tapi mereka itu masih belum menemukan hal yang aneh bahkan di apartemennya Mi-yong sendiri. Karena semuanya rapi, bersih, dan gak ada satupun tanda-tanda yang menyatakan Lee Mi-yong itu kayak diserang sama seseorang ataupun gimana. Nah, setelah itu mereka memutuskan mengecek CCTV lagi di setiap lantai untuk memastikan siapakah pelakunya. Dan Han-seum disuruh juga untuk pergi ke bar miliknya Lee Mi-yong. Dan sebelum dia pergi ke sana, dia mengecek tuh laporan yang dibuat sama Ina. Dia dengarkan berkali-kali karena masih belum percaya dengan pernyataan yang dibuat sama Yoon Ina. Tapi tetap aja dia nggak bisa membuktikan bahwa Ina adalah pelaku yang sudah melakukan itu kepada Lee Mi-yong. Bahkan Han-seum mendatangin kantor psikolog yang biasanya Ina itu konsultasi di sana. Dan dia juga menemuin psikolog yang biasanya tempat Ina curhat, tapi Ibu Lee tidak mau mengatakan sama sekali karena itu informasi pribadi dari kliennya dia. So, dia itu nggak mau mengatakan apapun. Walaupun dipaksa sama Han-seum, tetap aja Ibu Lee tetap diam. Setelah itu Ina mengetahui bahwa Han-seum itu pergi ke tempatnya Ibu Lee. Terus dia bertanya apa tujuannya Han-seum. Dan Ina juga memention nih sama Han-seum bahwa bukanlah dia pelaku yang sudah menghilangkan nyawa pamannya. Dan dengan munculnya potongan puzzle itu setelah 10 tahun berlalu, Ina menyimpulkan kemungkinan besar ini adalah penghilangan nyawa secara berantai. Tapi lagi dan lagi Han-seum nggak percaya dengan Ina. Nah, setelah itu dia mampir ke bar miliknya Lee Mi-yong untuk bertanya sama bartender yang ada di sana. Kemudian diceritakan sama dia bahwa Ibu Lee Mi-yong itu kemarin sempat bertemu dengan 4 orang pria dan seharusnya manajernya itu tahu siapakah nama orang yang berbicara dengan Lee Mi-yong pada malam itu. Terus Han-seum nanya apakah dia kenal dengan Ina. Si bartender bilang enggak tahu karena Ina juga nggak pernah datang ke sana sama sekali. Han-seum masih aja nggak percaya sama Ina. Dan gongnya ternyata pengunjung yang datang ke barnya Lee Mi-yong salah satunya adalah Hyun Ho-gun, bosnya Han-seum. Nah, langsung diinterogasi lah sama Han-seum dia. Nah, karena dia nggak terima dan juga dituduh sudah melakukan sesuatu itu kepada Lee Mi-yong, jadinya dia marah banget dan meminta mereka untuk mengurus kasus ini dengan sebaik mungkin. Dan dia itu nggak bersalah sama sekali. Nah, kemudian ditelepon lagi lah sama Han-seum dengan siapa Pak Hyun Ho-gun itu datang. Nah, kata si cewek tadi kayaknya sama polisi juga deh, dan kayaknya badannya agak besar gitu. Dan bosnya Han-seum, Pak Yang Jung Ho, itu mengaku juga bahwa dia pernah mendatangin bar tersebut. Karena menurut pengakuan dia, orang-orang ataupun dari kepolisian itu banyak banget yang datang ke sana, walaupun hanya sekedar minum aja. Nah, beberapa dari mereka yang namanya itu dicurigain yang pernah datang ke sana dan juga berbicara dengan Lee Mi-yong diinterogasi, tapi nggak ada satupun yang menunjukkan tanda-tanda.
Dan ternyata Ina juga cukup curiga dengan Hyun Hogun. Terus diajaklah kepala kepolisian mereka itu bertemu dan menanyakan karena kan dia itu yang terakhir menelpon Lee Myung. Tapi dia tetap aja beralibi. Dan Ina menanyakan apakah dia kenal dengan pamannya dan juga Lee Myung. Tapi dia itu nggak ngejawab sama sekali. Ya udah, Ina cuma nanyain itu aja dan dia tahu kalau misalkan kepala kepolisian mereka itu berbohong. Setelah itu dia balik ke rumahnya dan juga mengecek lagi tuh tentang profil-profil pamannya, tapi dia masih belum bisa menemukan apapun. Keesokan harinya keluarlah berita bahwa di barnya Lee Myung, orang yang baru kehilangan nyawanya itu, banyak banget polisi-polisi yang datang ke sana sehingga nama kepolisian itu cukup tercoreng. Jadinya Handsome cukup dibenci di kepolisian gara-gara hal tersebut. Nah, setelah itu bos mereka, si Hyun Go itu menyuruh mereka segera menyelesaikan itu agar nama kepolisian tidak tercoreng lebih jauh lagi. Kalau enggak, mereka semua bakal dia pecat. Wadaw. 식구들이랑 인사도 좀 하고. Setelah itu Handsome pergi menemuin Tae Dong Soo yang dicurigain teman Hyun Go Eun itu ketika dia menemuin si Lee Myung. Nah, tapi ketika ditanya tuh tentang Lee Myung, dia bilang dia nggak tahu sama sekali dan dia juga kesana cuma untuk mesen minuman doang gitu. Jadi ya dia nggak bersalah sama sekali dong tentang hal tersebut. Dan dia juga nggak terima kalau misalkan Handsome mencurigai dia telah menghabisi nyawa Lee Myung. Pokoknya dia nggak ada ikut campur dengan masalah tersebut. Setelah itu Handsome melapor sama bosnya bahwa untuk saat ini masih belum ada hal yang mencurigakan dari orang-orang di kepolisian juga. Cuma kata Pak Yang Jong-hu bahwa ada satu hal yang agak aneh. Kartu akses ke rumahnya Lee Myung itu hilang. Nah, kemungkinan besar pelakunya adalah orang yang kenal dengan Lee Myung. Sementara itu Ina masih berpikir keras nih untuk menyelesaikan teka-teki dari puzzle yang dia temukan. Terus dia mencoba mengulik-ngulik tentang Lee Myung sama pamannya. Kemungkinan besar ada kesamaan di antara kasus tersebut. Nah, kemudian setelah diselesaikan sama Ina, ternyata ya dia masih belum menemukan apapun tentang hal tersebut. Pas dia balik ke rumahnya, si ART-nya itu kan udah menunggu Ina, dan setelah Ina pulang, dia itu memutuskan untuk pulang walaupun hujan lebat, tapi dia tetap pengen tidur di rumahnya. Nah, ketika si bibi ART itu menutup pintunya, Ina tiba-tiba teringat kejadian 10 tahun yang lalu karena kebetulan ada juga musik yang sama yang didengar Ina pada malam itu. Dia ingat bahwa ternyata ada orang di belakang dia yang memperhatikan Ina yang kemungkinan besar adalah orang yang menghabisi nyawa pamannya. Jadi Ina diam aja dan gak mau melaporkan itu kepada kepolisian karena dia belum tahu siapakah orang tersebut. Karena kalau misalkan dia bilang, nyawa dia yang bakal terancam. By the way, keesokan harinya tiba-tiba aja Ina bergabung dengan timnya Kim Handsome untuk membantu mereka menyelesaikan kasusnya Lee Myung. Nah, itu atas perintah dari kepala mereka, walaupun sebagian dari mereka nggak setuju termasuk Kim Handsome. Lalu Ina langsung menata mejanya di sana dan langsung bekerja. Karena masih penasaran, Handsome mengajak Ina untuk ngobrol berdua dan mereka langsung pergi ke tempat yang sepi. 너 여기 온 목적이 뭐야? Handsome bertanya apa tujuan Ina di sana dan mengapa dia itu tiba-tiba masuk ke dalam tim mereka untuk ngebantu menyelesaikan kasus Lee Myung. Nah, kata Ina, pamannya Lee Myung dan juga kepala kepolisian mereka itu kayaknya ada saling keterkaitan satu sama lain. Tapi Handsome tetap aja nggak percaya dengan apa yang dikatakan sama Ina. Bahkan dia marah sama Ina karena Ina terlalu berbicara santai kepada dia dan tidak menghormatinya sebagai seniornya. Setelah itu dia menemuin kepala kepolisian dan protes tentang hal tersebut. Terus si bos mereka bilang bahwa udah ikutin aja apa perintah yang sudah dia buat. Intinya ini itu bakal ngebantu mereka menyelesaikan kasus yang sedang berlangsung sekarang tentang Lee Myung untuk memulihkan nama kepolisian karena di berita nama kepolisian udah jelek banget. 이제 와서 기억이 나는 게 나 진짜 PTSD 맞아요? Setelah itu Ina datang menemui psikolognya dan bertanya kenapa kok dia tiba-tiba ingat kejadian masa lalu dan dia juga baru tahu bahwa ternyata si killernya itu ada di belakang dia pada 10 tahun yang lalu. Kata psikolognya ya mungkin itu karena rasa bersalah dan kalau misalkan Ina pada saat itu menoleh ke belakang, kemungkinan besar Ina bakal
kehilangan nyawanya juga. Dan dia nanya nih sama psikolognya, apakah psikolognya itu selalu percaya dengan apa yang dikatakan Ina. Psikolognya bilang, iya, dia selalu percaya dengan apa yang tentang ingatannya Ina. Sementara itu, timnya Hansem itu sedang memitingkan tentang kasusnya Lee Myung dan mereka bakal mencari tahu nih mulai dari CCTV yang ada di kediamannya Lee Myung. So mereka bakal ngecek semuanya dan menurut salah satu rekan mereka bahwa tempat parkirnya Lee Myung itu memang nggak bisa kedetek sama CCTV dan itu sangat-sangat mencurigakan. Jadi mereka langsung bergegas untuk mencari tahu melalui CCTV terlebih dahulu. Nah, pas Ina sampai ternyata semua orang udah kelar meetingnya, lalu dia melihat-lihat mejanya Kim Hansem. Pas dia lagi ngacak-ngacak berkasnya Hansem di sana, Choi San langsung bertanya apa yang sedang dilakukan Yeon Ina di sana. Terus Ina bilang, nggak ada kok, cuma yang ngeliat-ngeliat aja. Lalu Ina langsung pergi dari sana. Sementara itu Kim Hansem sedang mencek CCTV di hari kehilangan nyawanya si Lee Myung itu. Nah ketika itu kan ada CCTV yang mengarah ke mobilnya Lee Myung. Lalu dia ceklah dan diminta dicerahkan tuh. Dan ternyata bener aja dong kalau misalkan Lee Myung itu kayak dicekek sama seseorang menggunakan tali di bagian lehernya. Terus Hansem mencoba mempetakan tuh kemana-mana aja mobilnya Lee Myung pergi. Nah setelah itu dia pergi ke parkiran juga dan ternyata Ina udah ada di sana. Menurut Ina bahwa orang yang sudah menghabisi nyawa Lee Myung itu memiliki pergerakan yang cukup bagus. Jadi dia nunggu momen yang tepat banget. Dia tunggu Myung itu masuk ke rumahnya. Bahkan kemungkinan besar mereka menunggu Myung sekitar 35 menit. Cuma yang buat penasaran selama 30 menit perjalanan Lee Myung dari tempat terakhirnya ke parkiran tersebut apa yang mereka bicarakan. Nah itulah yang harus mereka pecahkan. Nah setelah itu Hansem diajak sama Ina untuk makan bersama ibunya di rumahnya. Nah kemudian dia juga bertanya-tanya tentang masa lalu Kim Hansem, apakah dia pernah bawa cewek ke rumahnya, bawa teman ataupun siapapun itu. Kata ibunya Hansem, ya dia pernah bawa seorang teman dan sampai sekarang mereka masih berhubungan. Dan sesekali temannya itu masih datang ke sana. Cuma nggak disebutkan tuh temannya itu siapa namanya dan apakah cowok ataupun cewek. Dan setelah dari sana Ina memiliki panggilan untuk Hansem. 어이 카레남. Iya, dia memanggil Kim Hansem dengan sebutan bocah kari dan memutuskan bahwa dia bakal mempercayain Kim Hansem karena dia butuh rekan untuk menyelesaikan kasus tentang pamannya dia. Jadi dia secara nggak langsung sebenarnya meminta bantuan kepada Kim Hansem untuk menyelesaikan kasus tentang pamannya dia. Keesokan harinya, Hansem menunjukkan rekaman CCTV tentang Lee Myung yang sudah dia lihat kemarin kepada rekan-rekannya. Betapa kagetnya mereka melihat fakta tersebut. Jadi kartu penghuni miliknya Lee Myung itu hilang, kayaknya bukan dicuri, tapi menurut Hansem itu cuma motif mereka aja untuk mengelabuin penyelidikan. Nah kemudian Ina juga sudah menyelesaikan tuh profil tentang Lee Myung dan juga dia berikan sama rekan-rekannya termasuk kepada timnya Kim Hansem. Nah menurut Ina bahwa semua itu berhubungan dengan serial killer, tapi nggak ada satupun dari mereka yang percaya tentang hal tersebut. Apalagi Ina menghubungkan dengan kehilangan nyawa dari pamannya dia. Jadi Ina mengatakan dan juga menyimpulkan bahwa fix semua itu adalah hal yang berhubungan dengan serial killer. Tapi nggak semua orang setuju, bahkan mereka bilang kalau misalkan Ina itu hanya mengada-ada saja. Dan kali ini pendapatnya Ina itu didukung penuh sama Kim Hansem. Nah gak lama setelah itu datanglah kepala kepolisian mereka dan dia melemparkan laporannya Ina karena dia juga gak setuju dengan hal tersebut. Lalu dia panggil Ina ke ruangannya. Terus Ina bertanya tentang pamannya dan juga Lee Myung kepada si kepala kepolisian mereka ini. Tapi dia bilang ya dia nggak ada hubungannya dengan hal tersebut. Lalu Ina meminta sama si kepala kepolisian untuk jangan mengganggu dia. So biarin aja dia gitu. 그건 일리가 있잖아요. Sementara itu Hansem mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa ini itu ada benarnya juga. Jadi mereka itu harus beneran ngecek keluarganya si Lee Myung untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ya akhirnya mereka langsung melakukan penyelidikan kepada beberapa keluarganya Lee Myung yang masih hidup.
Terus kan kalian tahu kan si detektif yang cewek ini, dia di bagian tim forensik, tiba-tiba aja dia mendatangin psikolog tempat Ina juga. Nah, bukan dia nyelidikin sesuatu, tapi dia itu pengen konsultasi karena dia masih trauma gara-gara Lee Myung yang seharusnya kan dia bisa nyelamatin pada waktu itu. Keesokan harinya, Hansa memutuskan untuk pergi ke rumah ayahnya Lee Myung dan tiba-tiba aja Ina pengen ikut karena dia juga penasaran banget dengan hal tersebut. Awalnya Hansa disuruh ditemenin sama Choi-san, cuma Hansa bilang udah biar dia pergi sama Yoon Ina aja. Setelah itu mereka langsung bergerak ke rumah ayahnya Lee Myung dan sesampainya di sana, 집을 비운 지 꽤 됐는데. ternyata rumah itu tuh udah tampak usang banget dan juga kotor seperti udah lama banget gak dihuni. Lalu mereka bertanya sama seorang tetangga dan bilang memang udah lama banget gak dihuni. Dan ayahnya Lee Myung itu dipindahkan ke panti jompo. Lalu mereka langsung bergerak ke panti jompo dan kata perawat di sana bahwa ayahnya Lee Myung itu mengalami demensia. So pasti agak susah ketika diajak untuk ngobrol. Nah, Kim Han-seom itu mencoba nih untuk ngobrol dulu, tapi nggak mau dijawab sama ayahnya Myung. Namun ketika Yoon Ina itu menyamar menjadi Myung, dia bilang bahwa dia udah lama banget nggak ketemu sama ayahnya dan beneran dong itu berhasil dan dijawab sama ayahnya Lee Myung. Jadi katanya yang jaket yang dipakai sama ayah Myung itu dikasih sama Lee Myung pada waktu itu. Dan dia pengen request Jajangmyeon, lalu mereka makan berdua dan Ina bertanya tentang pamannya. Nah, si kakek ngejawab bahwa ya dia kenal dengan orang itu dan dia nggak suka. Katanya gara-gara dialah Myung itu jadi berubah. Dan dia benci banget si cowok itu, bahkan dia nggak suka lihat wajahnya. Nah, Kim Han-seom itu memanfaatkan kesempatan lain untuk mencari tahu kira-kira siapakah yang nganterin ayahnya Myung ke sana. Kata perawatnya ada saudaranya. Ya udah didatengin lah sama Han-seom si sepupunya Myung itu. Lalu disampaikan sama sepupunya bahwa In Myung itu emang udah lama banget gak jumpa sama ayahnya dan ketika dia datang sama ayahnya tiba-tiba aja sikapnya itu kayak berubah banget. Waktu itu emang ada seorang cowok yang datang sama dia dan gak disukain sama ayahnya Myung, dan itu kata sepupunya bukan polisi, hanya warga sipil biasa aja, cuma ayah Myung tuh gak suka sama dia. Nah setelah itu Hansa memutuskan untuk pergi ke rumahnya Myung. Nah, ketika itu pas sampai di sana, ternyata Yoon Ina itu juga udah sampai di sana dong. Dan dia juga penasaran sebenarnya apa yang terjadi di rumah itu dan mungkin mereka bisa menemukan sesuatu. Nah, setelah dicek sama Ina, ya kan, dia menemukan beberapa berkas di sana termasuk foto-foto. Dan ada satu orang yang mereka itu penasaran nih dengan sosok laki-laki yang ada di foto tersebut. Mungkin itu ada hubungannya dengan Lee Myung. Lalu mereka carilah siapa sosok dari pria tersebut karena kan namanya mereka belum tahu tuh siapa. Nah, Hansa memiliki sebuah ide. Dia bertanya sama si bartender yang cewek di tempat kerjanya Myung. Dia bertanya tentang laki-laki yang ada di foto tersebut dan bener aja dong si bartender itu tahu sosok tersebut. Cuma dia tuh lupa namanya siapa. Tapi untung aja dia punya kartu namanya dan di hari itu memang dia itu menemuin Myung dan dia sempat dekat sama Myung. Tapi beberapa saat kemudian mereka itu berantem hebat. Nah, itu sikap dari si cowok tersebut benar-benar mengerikan banget, kata si bartender. Kemudian dia juga bilang bahwa apartemennya Myung itu adalah punya si cowok itu. Dia kayak ngeklaim gitu loh. Dan nama si cowok itu adalah Kang Chimok. Lalu Hanseom kasih tau lah sama timnya dia, lalu mereka bergerak untuk pergi ke rumahnya Kang Chimok. Ada juga yang pergi ke tempat kerjanya, cuma kata bosnya Chimok dia itu nggak masuk pada hari itu. Nah bahkan di rumahnya juga kata istrinya Chimok itu nggak ada, bahkan nggak pulang gitu. Dan Yoon Ina itu masih penasaran Kang Chimok nih siapa gitu kan. Nah belum juga kelar itu kasus, tiba-tiba aja ada nih koper yang dijatuhkan ke sebuah sungai ataupun waduk. Apalagi kah itu? Beberapa hari sebelumnya, Kang Chimok terlihat pergi ke sebuah hotel untuk bertemu dengan seseorang. Masuklah dia ke sebuah kamar 510, dan di situ ada kegiatan yang mengeluarkan cairan berwarna merah seperti tubuh manusia yang dipotong-potong gitu. Lalu terlihat Kang Chimok keluar dari sana menggeret koper warna merah yang dijatuhkan di sungai ataupun waduk tadi. Nah kebetulan yang menjatuhkan koper tersebut ada 2 orang. Berarti Chimok itu ada bersama dengan rekannya.
강치목이 어제부터 집에 안 왔다니까 최선은 출국. Hansam dan juga timnya itu masih berusaha mencari di mana keberadaan dari si Kang Cimok ini. Pokoknya mereka harus segera menemukannya. Dan mereka mencari di mana Kang Cimok ini memarkir mobilnya yang terakhir. Setelah dicari-cari, akhirnya Yang Jung Ho itu menemukan mobilnya si Kang Cimok. Lalu mereka ceklah CCTV, Kang Cimok terlihat keluar dari mobil itu, cuma habis itu nggak ada balik lagi. Nah, Hansam penasaran sebenarnya apa di balik area tempat tersebut. Lalu besoknya dia pergi ke sana, ternyata cuma ada hutan dan tembok tinggi. Lalu dia mencoba untuk memanjat, dan karena dia memanjat itu, tangannya menjadi luka. Nah, setelah itu mereka melakukan pengecekan di mobilnya Cimok, cuma nggak ada ketemu apapun, seperti udah dihilangin jejaknya gitu loh. Terus dikonfirmasilah sama Hansam melalui temannya si Choi San, bener nggak kalau misalkan Cimok itu sempat mampir ke waduk ataupun gimana. Nah, kata temannya, iya emang sempat dia mampir ke sana, cuma setelah itu tuh nggak tahu di mana. Nah, kemudian diajaklah sama Jung Ho untuk mampir ke waduk, cuma di situ tuh nggak ada tempat mancing. Nah, terus kemana kasih Cimok ini? Lalu mereka lihat dari kejauhan ada sebuah hotel, namanya Ye Hotel. Nah, masuklah mereka ke sana dan dicari sama Hansam, apakah betul ada Kang Cimok berkunjung ke sana? Kata petugas hotelnya ada, dia cuma menginap 1 malam aja di kamar 510. Lalu masuklah Hansam ke sana dan dia meminta izin untuk mengecek ruangan tersebut, yang ternyata ruangan itu berbau busuk. Dan diceklah sama Hansam ke toiletnya sebenarnya apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut. Dan ketika dia lihat-lihat, nah ketemulah dia ada cairan yang berwarna merah yang belum dibersihkan sama pelakunya. Lalu dia panggillah tim forensik, dan setelah itu mereka cek dan ditetapkanlah kamar itu sebagai tempat lokasi kejadian penghilangan nyawa. Nah, kemudian Hansam ngecek tuh ke waduk dan dia menemukan ada bekas geretan koper dan juga ada perahu yang mencurigakan di sana. Nah, langsunglah datang pihak kepolisian dan juga tim forensik ke danau ataupun waduk itu. Mereka melakukan pengecekan dan masuk ke dalam air juga. Dan sementara itu Ina pergi ke kamar yang dimasukin sama Kang Cimok dan dia pun langsung melakukan pengecekan juga. Nah, sementara itu akhirnya koper merah itu ditemukan dan langsung dibuka sama Kim Hansam. Dan kalian tahu apa isinya? Iya, potongan-potongan tubuh manusia, cuma kepalanya nggak ada. Jadi mereka harus segera menemukan kepala tersebut dan mereka berpencar. 일단 강치목은 아니야. Terus kan Ina mengatakan bahwa dia memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Menurut Ina bahwa orang yang sudah menghabisi nyawa Lee Myung bukanlah Kang Cimok. Tapi itu nggak disetujuin sama Hansam. Kata Hansam kan di mobil itu udah ada sidik jarinya si Myung dan juga si Kang Cimok. Jadi udah pastilah dia itu yang menghabisi nyawanya Myung. Tapi Ina tetap kekeh bahwa enggak, bukan Kang Cimok pelakunya. Apalagi itu tidak mendapatkan potongan puzzle, jadi kasusnya belum selesai. Kalau misalkan kasusnya diselesaikan dan juga ketebak sama Ina, potongan puzzle-nya bakal dikasih sama dia. Justru menurut Ina, jasad yang ditemukan itu adalah Kang Cimok. 강치목 DNA랑 일치한단다. Dan bener aja dong gongnya, keesokan harinya Yang Jung Ho bilang sama Kim Hansam dan juga timnya bahwa jasad tersebut adalah Kang Cimok. Jadi penasaranlah mereka siapakah orang yang memakai pakaiannya Kang Cimok dan seakan-akan bertindak sebagai dirinya. Terus kan Ina itu tiba-tiba aja bertanya sama ART-nya bagaimana pamannya itu. Dan apakah pamannya pernah tiba-tiba aja sikapnya berubah. Nah, kata ART-nya pamannya itu sikapnya berubah ketika orang tuanya Ina itu kehilangan nyawa mereka. Nah, saat itulah pamannya Ina itu sikapnya berubah dan tiba-tiba aja mengundurkan diri dari kepolisian. Nah, keesokan harinya Ina seperti biasa konsul sama psikolognya dan dia bertemu juga dengan rekan sesama kepolisiannya, yaitu si Mbak ini yang tiba-tiba aja loh kok tiba-tiba dia konsul di sana. Ada apa nih? Dan sementara itu di kantor kepolisian, istrinya Kang Cimok itu didatangkan untuk dilakukan interogasi. Nah, kata dia nggak tahu kalau misalkan suaminya itu nggak pulang pada malam itu, padahal katanya seharusnya pulang gitu. Jadi interogasi itu sama sekali belum membuahkan hasil. Nah, setelah itu Ina balik ke kantornya dan memberikan kepada rekan-rekannya beberapa kopi untuk mereka minum.
Terus dia juga kembali meyakinkan Kim Hansem bahwa bukan Kang Cimoklah yang menghabisi nyawanya Lee Myong. Tapi tetap aja Hansem masih belum percaya dengan apa yang dikatakan sama Ina. Setelah itu Ina memutuskan untuk pergi menemui istrinya Kang Cimok. Nah, masuklah dia ke dalam rumahnya dan seperti biasa triknya Ina ini adalah mencoba untuk masuk dan juga lebih akrab nih dengan lawan bicaranya. Dan dari hasil pembicaraannya dengan istri Kang Cimok, dia sebenarnya agak curiga nih dengan istrinya Cimok ini. Ditambah lagi, ternyata dari nikah sampai sekarang Cimok sama istrinya itu tidak tidur dalam satu kamar. Alasan istrinya karena dia nggak bisa tidur kalau misalkan ada orang lain di sampingnya dia. Ngapain nikah, Mbak? Dan setelah tahu jawaban dari percakapan yang sudah mereka lakukan, Ina memutuskan pamit dari sana. Everyone, 다들 잘 지내셨죠? Setelah itu dia balik ke kantornya dan bertemu dengan rekan satu timnya. Lalu seperti biasa mereka bakal melakukan kayak sejenis drama gitu agar mereka bisa memecahkan kasusnya. Seolah-olah Ina adalah pelakunya dan teman-temannya ini adalah interviewernya ataupun orang yang menginvestigasi dia. Nah, kemudian dari sana mereka menemukan jawabannya bahwa kemungkinan besar kalau misalkan istrinya Kang Cimoklah pelakunya, dialah yang sudah menghabisi nyawa suaminya. Nah, setelah mendapatkan jawaban tersebut, Ina langsung mengatakan kepada Kim Hansem. Cuma Hansem pada saat itu kagak angkat teleponnya Ina. Ya sudah, Ina mampir ke rumahnya Hansem, lalu dia mencoba masuk ke dalam rumahnya Hansem yang ternyata kode rumah mereka itu sama, yaitu di tanggal hari pamannya Ina itu kehilangan nyawanya. Gak lama setelah itu sampailah Kim Hansem ke rumahnya. 왔어? 너 뭐하냐 여기서? Kagetlah dia, loh kok Ina bisa ada di dalam rumahnya dan kok bisa tahu kode rumahnya. Terus Ina bilang ya kebetulan kode rumah mereka itu sama. Nah, kemudian Ina juga menyampaikan sama Hansem bahwa dia udah tahu siapakah orang yang menghabisi nyawa Kang Cimok. Ya, itu adalah istrinya sendiri. Walaupun Kim Hansem masih agak ragu, tapi dia bilang sama Ina, oke, ya udah besok kita panggil istrinya si Kang Cimok untuk diinterogasi. Nah, yang buat Ina curiga adalah karena istrinya Kang Cimok itu nggak ada nanya tentang suaminya sama sekali. Jadi kayak dia udah tahu gitu loh. Ya udah dipanggil lah keesokan harinya istrinya Kang Cimok lalu diinterogasi lagi. Tapi dari sini itu tuh dia nggak mau ngaku dan dia malah kayak playing victim gitu loh. Dibilang sama dia, ini ceritanya aku dijadikan tersangka nih gara-gara hal tersebut gitu kan. Nah terus Hansem bilang enggak kok, hanya dugaan sementara aja. Dan wajar aja dong kok misalkan istrinya dicurigain karena istrinya adalah orang yang terdekat dari Kang Cimok. Terus istri Cimok bilang bahwa dia memang sempat ada mantan pacar yang mungkin itu adalah orang yang kemungkinan besar menghabisi nyawanya Cimok. Dijumpainlah sama Hansem si mantan pacarnya istri Cimok ini, dan tangannya dia itu ada luka di bagian telapak tangannya dan mirip bekas lukanya dengan Hansem ketika dia memanjat tembok yang kemarin. Nah, di sini Hansem nggak perlu nih banyak kata-kata, dia udah curiga dan juga paham kalau misalkan orang itu adalah pelakunya. Ya udah dia sampaikanlah sama timnya dia dan mereka menyusun rencana bagaimana caranya membuat dua orang itu mengaku. Terus kata Ina, "Idah, kita buat aja mereka saling menyalahkan. Itu bakal berhasil banget." Oke, mereka menyetujuin rencananya Ina dan keesokan hari jadi datangin lagi lah itu istrinya Cimok dan juga mantan pacarnya. Nah, terus dibuatlah mereka itu saling menjatuhkan satu sama lain. Dibilang sama Hansem sama mantan pacar istrinya Cimok itu, kalau misalkan di ruangan sebelah istrinya Cimok menyalahkan dia atas kehilangan nyawanya si Cimok. Dan Ina mengatakan hal yang sama juga kepada istrinya Cimok ini. Nah, kemudian dari sanalah tanpa sengaja si istrinya Cimok itu mengakulah kalau misalkan dialah pelakunya. Dan di kamar hotel tersebut pas si Cimok masuk, dia sama mantan pacarnya itu melakukan ini. Istri Cimok memotong-motong bagian tubuh Cimok, lalu mereka membuangnya ke waduk. Setelah itu akhirnya ditemukanlah di mana potongan tubuh Cimok yang lainnya di hutan.
Dan setelah itu diberitakanlah dan beritanya cukup besar banget dan itu membersihkan nama kepolisian. Jadi si kepala kepolisiannya senang banget karena kasusnya berhasil diselesaikan dan nama mereka itu jadi pulih lagi. Lalu Ina memberikan hadiah kepada rekan-rekan kerjanya Kim Han-seum berupa topi dan mereka berterima kasih juga sama Ina karena sudah membantu mereka menyelesaikan kasus itu. Cuma Ina bilang enggak kok, kasusnya belum terselesaikan karena yang menghabisi nyawa Lee Mi-yong itu bukan Kang Ji-mok. Karena masih penasaran, Han-seum nanya sama Ina, terus siapa yang menghabisi nyawanya Lee Mi-yong? Ina bilang dia belum yakin, jadi dia masih menyelidikinya dulu dan nantinya dia bakal kasih tahu sama Kim Han-seum tentang hal itu. Nah malamnya pas Ina sampai ke rumahnya, tiba-tiba aja di tempat surat depan rumahnya ada amplop kuning lagi. Lalu dia ceklah berkas itu, ya ternyata ada potongan puzzle lagi yang dia terima dan yang mengirimkannya itu sedang mengamati Ina dari kejauhan. Siapakah dia? Sebelum memberikan potongan puzzle itu kepada Ina, ternyata si killer sengaja menggoresnya seperti ini, bagian potongan-potongan tubuh yang mirip dengan bagian tubuhnya Kang Ji-mok. Dan ruangan ini adalah tempat dari si killer. Nah kemudian setelah menerima potongan puzzle itu, Ina langsung menggabungkannya dengan puzzle-puzzle yang lain. Dan baru ada 3 potongan puzzle. Tapi Ina itu masih bingung sebenarnya apa yang dia lewatkan. Nah keesokan harinya dia bertanya tuh sama rekannya dia, kira-kira apa sebenarnya yang terjadi. Terus temannya itu bilang bahwa dia setuju bahwa ini kemungkinan besar adalah penghilangan nyawa secara berantai. Cuma yang menjadi pertanyaan, kenapa serial killer ini tidak melakukannya sendiri, malah memanfaatkan orang lain untuk melakukan penghilangan nyawa sesuai dengan keinginannya dia. Karena masih penasaran, Yoon Ina memutuskan untuk pergi menemui istrinya Kang Ji-mok. 반가워요. 잘 지내셨죠? Yoon Ina langsung menunjukkan puzzle tersebut kepada istrinya Kang Ji-mok. Dia itu agak bingung juga karena kok persis banget dengan potongan-potongan yang dia buat sesuai dengan tubuhnya Kang Ji-mok. Tapi dia beneran gak tahu tentang puzzle tersebut. Terus dia nanya, kemarin itu bagaimana mereka menemukan koper yang mereka tenggelamkan ke dalam waduk. Nah terus Ina bilang, ya kan ada bekas geretan kopernya. Terus istri Kang Ji-mok bilang, tunggu, kami tuh ngegotong kopernya loh, nggak ada kami geret-geret. Dan dia juga baru sadar bahwa pada waktu itu ada seseorang yang memperhatikan dia yang kemungkinan besar adalah si serial killer. Sementara itu belum juga kelar kasus tersebut, ada lagi tuh ditemukan orang yang kehilangan nyawanya yang diketahui bernama Pak Choi. Nah dia ditemukan kehilangan nyawa di rumahnya. Namun anehnya tidak ada ditemukan tanda-tanda perlawanan yang dia lakukan, kayak dia tuh kehilangan nyawa sendiri gitu loh. Nah gak lama setelah itu Ina juga mampir ke sana karena dia juga penasaran dengan hal tersebut. Kemudian seperti biasa Kim Han-seum dan juga yang lainnya mengecek melalui CCTV. Mereka melihat ada sekitar 4 orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut termasuk si korban. Nah terus mereka berusaha untuk menanyain tuh 3 orang yang masuk ke ruangan tersebut yang merupakan teman-teman dekatnya Pak Choi. Nah ketika ditanya sama mereka, awalnya pada malam itu mereka berempat memutuskan untuk minum bersama. Tapi salah satu antara mereka, si bapak yang ini, dia memutuskan untuk pulang. Jadi tinggallah mereka bertiga. Terus satu lagi itu juga memutuskan pulang. Sehingga ada sekitar 2 orang lagi yang ada di sana. Nah tapi dia itu juga bilang kalau misalkan setelah itu dia izin ke toilet sebentar. Nah ketika dia balik dari toilet, dia sudah menyaksikan bahwa Pak Choi itu udah kehilangan nyawanya. Jadi dia memikirkan apakah ada yang berusaha untuk meracunin bapak itu ataupun gimana gitu. Dan setelah diotopsi, ternyata penyebab Pak Choi itu kehilangan nyawanya karena dia keracunan nikotin. Karena semakin rumit nih, jadinya Han-seum dan juga timnya memutuskan untuk meeting bersama dan mereka masih bingung untuk menentukan siapakah kira-kira pelakunya dan mengapa mereka melakukan hal itu. Dan Ina memiliki pendapat yang lain nih dengan timnya dia, dimana timnya bilang bahwa bisa aja kalau misalkan TKP-nya itu dirusak oleh orang lain, jadi seakan-akan dibuat itu penghilangan nyawa, padahal sebenarnya enggak. Oleh karena itu, Ina pergi ke tempatnya Han-seum dan mengajak dia untuk mencoba menyelesaikan kasus yang sekarang ini. Jadi seperti biasa, Ina itu seolah-olah menjadi
korban dan juga pelaku. Dan sekarang dia memanfaatkan Kim Han-seum sebagai rekannya, dan Kim Han-seum yang bertindak sebagai teman-temannya Pak Choi dan Ina sebagai Pak Choi. Jadi mereka melakukan ini, siapa tahu dari sana mereka bisa menentukan siapakah kira-kira pelakunya yang sudah menghilangkan nyawa Pak Choi. Tapi setelah diskusi panjang, Ina dan juga Han-seum belum bisa memutuskan siapakah pelakunya. Tapi Ina memiliki sebuah ide nih, gimana kalau misalkan Pak Choi itu memiliki dendam sama 3 orang temannya. Jadi pasti ada suatu alasan yang membuat Pak Choi itu pengen menghabisi nyawa 3 orang temannya dan juga emosi sama mereka bertiga. Nah, keesokan harinya Han-seum kan ingat tuh kalau misalkan ada seseorang yang berprofesi sebagai petugas kebersihan yang juga keluar masuk tempatnya Pak Choi. Lalu dipanggillah dia, cuma si petugas kebersihan bilang dia nggak ada hubungannya dengan meninggoynya Pak Choi. Cuma dia bertanya nih, apakah Han-seum dan juga timnya tahu yang terjadi setahun yang lalu dengan anaknya Pak Choi. Jadi dia meminta sama mereka untuk mengulik tentang kasus tersebut. Mungkin hal itu berhubungan dengan kasus yang sedang mereka teliti saat ini. Jadi ya udah, akhirnya Kim Han-seum itu memutuskan untuk mencari tahu tentang hal tersebut. Nah, keesokan harinya Ina konsultasi nih sama psikolognya, mungkin dengan konsultasi dia bisa menemukan jawaban. Jadi Ina itu masih bingung nih tentang motif dari Pak Choi ini, apakah memang dia menghilangkan nyawa sendiri atau ada orang lain yang menghilangkan nyawanya. Jadi psikolognya Ina menyarankan untuk mengganti caranya Ina. Yang awalnya kan biasanya dia itu bertindak sebagai pelakunya, tapi sekarang coba aja deh sebagai korbannya. Mungkin bakal ketemu jawabannya. 부터 이걸 주목해야 됐었어. Setelah itu Ina dan juga Han-seum memutuskan untuk pergi ke rumah lamanya Pak Choi. Nah, yang anehnya ketika mereka masuk ke dalam rumah itu kayak bersih banget dan juga rapi. Seakan-akan kayak itu udah disiapin gitu loh. Dan untuk rumah yang udah ditinggalkan puluhan tahun itu tuh kayak gak make sense. Setelah itu mereka langsung membahas tentang hal yang terjadi kepada anaknya Pak Choi 1 tahun yang lalu. Ditambah lagi kan Pak Choi itu sudah mencoba beberapa kali untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Jadi Ina langsung berusaha menyimpulkan kayaknya semua itu udah diatur sama Pak Choi deh. Jadinya 3 orang rekan Pak Choi dipanggil lagi tuh keesokan harinya dan ditanya sama Han-seum apakah ada alasan Pak Choi itu ngebenci mereka dan berusaha untuk menghilangkan nyawa teman-temannya ini. Nah, akhirnya dibocorkanlah sama mereka 1 tahun yang lalu pada saat anaknya Pak Choi itu mulai bekerja di kantor mereka juga, di perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, pada hari itu tiba-tiba aja anaknya Pak Choi mengalami kecelakaan kerja. Dan kejadian itulah yang dimaksud sama si bapak petugas kebersihan. Makanya dia itu meminta sama Han-seum dan juga timnya untuk menyelidikin hal itu bagaimana terjadi. Nah, ceritanya pada waktu itu kan anaknya Pak Choi itu lagi bekerja seperti biasa dan dia kan lagi magang tuh pada saat itu. Cuma salah satu rekannya Pak Choi itu meninggalkan dia dan membiarkan dia bekerja sendirian. Nah, sedangkan teman-teman yang lainnya 3 orang ini mereka memutuskan untuk minum dan juga makan bersama. Tapi setelah itu mereka mendengarkan teriakan anak Pak Choi. Ternyata anaknya Pak Choi itu mengalami kecelakaan kerja dan tangannya tersangkut di mesin ini. Sebenarnya salah satu di antara mereka pengen melaporkannya ke rumah sakit, cuma dilarang sama yang lainnya. Katanya harus melaporkan ke bos mereka dulu, cuma bosnya nggak ngangkat telepon pada saat itu. Nah, karena terlalu lama mereka melaporkannya, jadinya anak Pak Choi kehilangan banyak cairan berwarna merah dan dia akhirnya kehilangan nyawanya. Nah, jadi menurut Han-seum dan juga timnya, kayaknya gara-gara itu deh Pak Choi itu dendam sama mereka. Jadi Pak Choi itu sebenarnya pengen berniat untuk menghilangkan nyawa mereka berempat sekaligus. Jadi Pak Choi itu mencampurkan nikotin ke alkohol yang bakal mereka minum pada malam itu. Nah, dia simpanlah di kulkas, jadi mereka minum alkohol yang mereka beli dulu. Dan salah satu di antara mereka itu memutuskan untuk pulang, terus satunya lagi juga pulang. Nah, tinggallah 2 orang di sana, Pak Choi sama temannya ini. Terus temannya memutuskan untuk mengambil alkohol yang dibilang Pak Choi ada di kulkas, dikasih sama dia, dan dia suruh Pak Choi minum terlebih dahulu karena dia mau ke toilet dulu. Nah, setelah berpikir lagi, Pak Choi ini gak tega menghabisi nyawa teman-temannya dan akhirnya dia memutuskan untuk meminumnya sendiri hingga akhirnya dia kehilangan nyawanya. Jadi dia mungkin mengubah niatnya, dia sengaja menghilangkan nyawanya sendiri sehingga teman-temannya itu merasa bersalah akan hal tersebut. Jadi itu tujuan dari Pak Choi ini. Wow.
Tapi Ina itu masih nggak terima kalau misalkan Pak Choi memiliki niat yang kayak gitu. Terus psikolog Ina menjelaskan, ya emang ada tipikal dua orang. Mungkin Pak Choi ini memang tipikal yang hatinya lembut banget, jadi dia nggak tega untuk menghabisi nyawa teman-temannya, sehingga dia memutuskan menghabisi nyawanya sendiri. Tapi dengan memberikan sanksi sosial seperti itu kepada teman-temannya, sanksi berupa kayak rasa bersalah atas apa yang terjadi kepada Pak Choi-nya gitu. Jadi mungkin Pak Choi ini menginginkan lebih dari sekedar balas dendam. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi, Pak Choi menginginkan kayak sanksi sosial gitu loh sama teman-temannya dalam kurun waktu yang lama. Setelah itu Ina menyampaikan sama Hansem bahwa sudah dikonfirmasi bahwa Pak Choi memang mengakhiri nyawanya sendiri dan juga pengen memberikan sanksi sosial kepada teman-temannya. Nah, setelah kelar nih masalah Pak Choi, Ina mengatakan bahwa dia sudah menemukan lagi satu potongan puzzle dan dia memberikan potongan puzzle itu sama Hansem, dan Hansem kaget banget ternyata di potongan puzzle terbaru itu ada potongan-potongan tubuh sesuai dengan tubuhnya Kang Cimok. Dan tiba-tiba Ina berpikir bagaimana kalau misalkan ketiga orang itu bukan korban melainkan mereka adalah pelakunya. Dan si serial killer itu pengen memberikan pelajaran kepada mereka. Dan mungkin kepingan potongan puzzle-nya bisa lebih dari 3, ada 6, 9, atau lebih. Kalau misalkan pendapat Ina benar, kira-kira apakah yang terjadi ya? Setelah asik berbincang-bincang sambil minum, Kim Hansem ketiduran. Dan ketika dia bangun keesokan paginya, dia tidak melihat ada Yoon Ina di sana. Tapi kemudian ada orang yang membuka pintu rumahnya yang ternyata itu adalah Ina yang membawa barang-barangnya. Terus ketika diingat-ingat sama Hansem, ketika dia mabuk kemarin, Ina itu kan meminta bekerja sama dengan Hansem dan menjadikan rumahnya Hansem sebagai markas mereka. Dan hal itu disetujuin sama Kim Hansem, makanya Ina ngebawa barang-barangnya ke sana. Setelah itu Ina langsung menata barangnya dan mulai mencari tahu sebenarnya ada kaitan apakah pamannya Ina dengan korban-korban yang lainnya. Karena itu semua berhubungan dengan puzzle-puzzle yang dia terima. Sampai-sampai Ina sempat berpikir apakah terjadi sesuatu sama pamannya gara-gara pamannya pernah menghabisi nyawa orang lain. Kemudian ketika Ina mencek riwayat teleponnya Kang Cimok, dia menemukan ada riwayat telepon 3 kali dari orang yang bernama Do Yun Soo. Nah, kata Hansem, Do Yun Soo itu memang sempat nelpon dia sebanyak 3 kali. Dan ketika Hansem nanya sama ketuanya yang Jung Ho, menurut dia itu juga cukup mencurigakan. Namun hingga saat ini Pak Yang belum ada pergi menemuin Do Yun Soo itu. Nah, setelah itu ternyata Ina udah gercep duluan pergi menemuin Do Yun Soo. Gak lama setelah itu Ina langsung sampailah ke kantornya Do Yun Soo dan bertanya tentang Kang Cimok. Dan dia bilang dia gak kenal sama sekali. Terus nanya tentang Lee Myung dan juga pamannya Ina. Lagi-lagi Do Yun Soo bilang dia gak kenal sama sekali. Terus Ina memperingatkan sama Do Yun Soo kalau si killernya itu sedang berkeliaran dan kemungkinan besar nantinya Do Yun Soo bakal jadi korban selanjutnya. Tapi Do Yun Soo beneran gak mau mendengarkan Ina dan bilang sama dia bahwa dia gak peduli sama sekali. Dia cuma pengen Ina pergi dari sana. Tapi Ina memperagakan nih sama Do Yun Soo kalau nantinya si killer bakal menusuk sesuatu di bagian lehernya Do Yun Soo. Bagaimana? Namun bukannya dia takut, dia malah mengusir Ina untuk segera keluar dari sana. Dan di pintu depan Ina bertanya sama sekretarisnya Jo Yun Soo apakah dia pernah mengenal atau melihat Kang Cimok datang. Dia bilang enggak, tapi Ina tahu kalau misalkan dia itu sedang berbohong. Sementara itu Hansem pergi menemuin istrinya Kang Cimok. Dia bertanya tentang Do Yun Soo. Nah, istri Kang Cimok bilang dia nggak tahu namanya, tapi ketika ditunjukin fotonya sama Hansem, dia bilang iya dia tahu dan dia memang sempat melihat suaminya sama Do Yun Soo itu akrab banget. Dan juga mengatakan pernah sukses bersama. Tapi beberapa saat setelah itu mereka berdua sering banget ribut satu sama lain. Jadinya nggak akrab lagi. Setelah itulah Hansem bilang sama Ina kalau misalkan Do Yun Soo sama si Kang Cimok itu pernah sukses bersama. Jadi itu mengisyaratkan mungkin mereka berdua pernah bekerja sama secara finansial dan saling menguntungkan satu sama lain. Nah, setelah itu tiba-tiba aja Hansem dikabarkan sama Pak Yang kalau misalkan Do Yun Soo itu sudah kehilangan nyawanya. Langsung mereka lah ke TKP dan itu
aneh banget. Dikatakan sama sekretarisnya dia bahwa dia itu awalnya nungguin Pak Do Yun-soo keluar mau meeting, cuma kok keluar-keluar, dan ketika dia cek Do Yun-soo udah dalam keadaan yang seperti ini. Terus Ina bilang sama mereka bahwa tadi pagi itu masih sempat jumpa sama Do Yun-soo dan juga ngobrol-ngobrol. Dan ketika dicek sama Ina, nah masalahnya perkataan Ina yang tadi itu persis banget dengan yang terjadi sama Do Yun-soo. Ada yang nusuk di bagian lehernya dia. So berarti killernya itu sedang mengawasi Ina dan juga menurutin perkataan Ina kepada Do Yun-soo karena mirip banget posisinya. Dan yang paling aneh adalah rekaman CCTV di lantai 30 semuanya dihapus. Kemudian Hansem dan juga Ina pergi ke rumah sakit untuk melihat hasil dari tes forensik tentang tubuhnya si Do Yun-soo. Dan ketika itu pas lagi nunggu tiba-tiba aja ada kurir yang mengirimkan potongan puzzle lagi sama Ina. Dan kali ini potongan puzzle-nya bergambar badut. Setelah itu datanglah dokter dan mengatakan bahwa penyebab kehilangan nyawa dari si Do Yun-soo itu karena memiliki kadar insulin di dalam tubuhnya yang melebihi kadar dari normalnya. Dan menurut dokter kayaknya seseorang sengaja menyuntikkan insulin ke si Do Yun-soo dengan cara berlebihan, makanya dia kehilangan nyawanya. 국과수에 있는 거 어떻게 알았을까? Terus kan terkait dengan potongan puzzle yang diterima sama Ina tadi, Hansem penasaran kenapa si killer itu tahu keberadaan Ina di mana, apakah dia mengamatinya ataupun enggak. Tapi Ina nggak ngejawab, dia langsung pergi ke rumahnya dan menggabungkan potongan-potongan puzzle tersebut, sehingga dia bisa melihat bahwa puzzle-puzzle itu kayaknya ada di sebuah taman hiburan. Dan dia jadi penasaran banget apakah orang-orang yang sudah menjadi korban itu ada hubungannya dengan taman hiburan tersebut. Terus Ina bilang sama Hansem dia bakal pergi ke taman hiburan itu. Dan dia juga penasaran kenapa si killernya itu membiarkan dia hidup hingga saat ini. Seharusnya kan ketika di rumahnya waktu 10 tahun yang lalu si killer itu bisa menghabisi nyawanya. Kemudian Ina mencari di mana taman hiburan sesuai dengan gambar yang ada di puzzle itu. Hingga akhirnya dia menemukannya, ternyata taman hiburan itu bernama Dreamland. Yang awalnya Ina kira itu nggak ada taman hiburannya, tapi ternyata nyata adanya. Keesokan harinya, Hansem dan juga Pak Yang Jung Ho pergi menemuin orang yang kenal dengan Do Yun-soo. Jadi mereka bertanya, karena seharusnya orang ini itu bertemu sama Do Yun-soo kemarin. Terus dia bilang, iya benar, dan di sini tuh banyak banget yang benci banget sama si Do Yun-soo itu. Dan dia juga sempat kenal orang yang sering banget bersama Do Yun-soo dan mereka juga berbisnis yang bernama Kang Chimok. Tapi hubungan pertemanan mereka itu cukup aneh karena mereka sering banget bertengkar satu sama lain dan tiap kali mabok Kang Chimok tuh sering banget minta apartemen sama Do Yun-soo. Sementara itu Ina akhirnya sampai di taman hiburan yang dia cari dan kata petugas di sana taman hiburan itu setelah 33 tahun buka bakal ditutup di akhir bulan. Dan ketika Ina bertanya apakah selama 33 tahun buka adakah kecelakaan atau gimana, si petugas itu bilang nggak pernah sama sekali, satu pun nggak ada kasus yang seperti itu. 실제로 있는 놀이공원이야? Setelah itu Ina balik ke rumahnya Hansem dan menceritakan semuanya. Bahkan Hansem juga kaget, ternyata taman hiburan itu beneran ada. Cuma yang paling membingungkan adalah motif dari si killer itu apa sebenarnya dan apakah nantinya korban terakhirnya adalah Ina di puzzle yang terakhir, who knows ya kan. Nah setelah itu Ina pergi ke suatu tempat tapi Kim Hansem malah ngikutin dia. Katanya dia masih penasaran banget dengan teka-teki Do Yun-soo apakah ada hubungannya dengan Dreamland itu ataupun enggak. Mungkin dia pemilik Dreamland itu atau ada saham ataupun gimana. Nah kemudian Ina ngebawa Hansem jalan-jalan sambil dia nyetirnya ngebut banget. Dan ketika itu Hansem melihat ada orang yang mengikuti mereka dari belakang. Dan kebetulan pada saat di lampu merah Hansem memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari tahu siapa orang yang ikutin mereka dari belakang sedari tadi. Tapi orang itu nggak mau keluar dari mobilnya. Dan ya, yang paling mengejutkan adalah Ina bilang dia yang sengaja nyuruh orang itu untuk ngikutin mereka dan juga memotret. Karena dia pengen tahu bagaimana rasanya diikutin. Entah apa maksud Ina. Keesokan harinya Hansem dengan Choi San mereka pergi ke kantornya Do Yun-soo lagi dan bertanya sama sekretarisnya dia apakah foto-foto yang mereka bawa itu barang-barangnya adalah milik Pak Do Yun-soo ataupun tidak. Terus Choi San sadar bahwa tunggu dulu, kemarin ada sapu tangan deh ya aku lihat, tapi kok di fotonya nggak ada ya. Nah
Terus Hansen bilang, beneran yakin nggak? Choi-san bilang, iya, dia yakin banget bahwa ada sarung tangan. Terus diceklah sama Hansen barang-barang dari yang udah dikumpulkan sama tim forensik, tapi nggak ada sama sekali si sarung tangan itu. Tapi Choi-san berkeras, dia bilang, aku yakin banget ada sarung tangan. Tapi entah kemana tuh sekarang si sarung tangan. Kemudian Hansen menceritakan semuanya kepada kaptennya yang Chung Ho. Terus dia meminta Hansen untuk menyelidikin lagi karena mungkin ada suatu hal yang janggal di sana, terutama tentang sarung tangan tersebut. Jadi mereka harus nyelidikin lebih dalam lagi. Setelah itu malamnya Hansen menelpon Ina, cuma nggak dijawab sama sekali. Terus tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari Ina untuk pergi ke sebuah apartemen miliknya Lee Myung yang Ina udah tahu aja tuh passwordnya. Kemudian Hansen langsung datang ke sana dan ternyata Yoon Ina itu mengatakan sama Hansen bahwa akhirnya dia menemukan hubungan antara Myung, Chimok, dan juga Yoon-soo. Ya, apartemen yang sedang mereka datangin ini. Ternyata kepemilikannya itu adalah mereka bertiga. Kayak ganti-gantian gitu loh. Jadi kemungkinan besar mereka bertiga itu dihabisi nyawanya oleh satu orang yang sama. Cuma siapakah dia? Who knows? Oke, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.